Salam sejahtera, salam jumpa kembali dalam channel YouTube ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Khusus pada pembahasan apa yang menjadi keunggulan dari kurikulum merdeka. Apa sih sebenarnya keunggulan dari kurikulum merdeka itu dibandingkan dengan kurikulum lainnya? Mari kita ikuti pembahasannya. Kurikulum merdeka memiliki keunggulan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yang diterapkan di Indonesia. Ada 3 keunggulan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, sederhana dan mendalam. Keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Dan keunggulan yang terakhir adalah relevan dan interaktif. Ini adalah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga tahun 2013, di mana kita menerapkan kurikulum K13. Kita akan membahas satu persatu keunggulan dari kurikulum merdeka. Keunggulan yang pertama, sederhana dan mendalam. Keunggulan kurikulum merdeka yang pertama adalah kurikulum merdeka itu sifatnya lebih sederhana dan lebih mendalam. Dalam kurikulum ini, materi pembelajaran akan fokus pada materi yang esensial. Selain itu, kurikulum ini juga akan fokus pada pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya, sehingga belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Standar pencapaian kompetensi akan dibuat jauh lebih sederhana dengan materi yang lebih sedikit, sehingga ini akan memberikan waktu bagi guru untuk mendalami setiap konsep yang akan dibelajarkan ke peserta didiknya. Kedalaman materi sangat penting, sehingga menjadi fokus kurikulum ini adalah pada kedalaman materi, bukan kelebaran atau keluasan materi. Dalam standar pencapaian, bahasa yang digunakan akan jauh lebih mudah dimengerti. Ini didasari atas keluhan guru-guru akan rumitnya dan banyaknya sistem penilaian yang harus diselesaikan oleh guru selama ini. Sistem penilaian ini dilakukan dengan melibatkan guru-guru untuk membantu mereformulasi apa itu standar pencapaian dalam kurikulum. Input dari guru sangat penting, oleh karena gurulah yang menggunakan penilaian ini. Melalui kurikulum ini, sekolah-sekolah atau guru tidak perlu untuk terburu-buru dalam menyelesaikan materi. Tidak perlu untuk memaksakan pindah materi walaupun anaknya belum mengerti. Keunggulan kedua dari kurikulum merdeka adalah lebih merdeka. Keunggulan kedua dari kurikulum merdeka adalah kurikulum ini lebih merdeka. Ada kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik. Kurikulum ini memberikan otonomi atau kebebasan. Ada 3 poin penting dalam keunggulan kedua ini, yakni yang pertama, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kedua, guru mengajar sesuai tahap capaian dan fase perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Bagi peserta didik, dalam program SMA tidak ada lagi yang namanya program peminatan.
peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Melalui kurikulum ini, peserta didik tidak terkotak-kotak kepada IPA atau IPS. Mereka diberi kebebasan untuk dapat memilih mata pelajaran sebagian dari IPA atau sebagian dari IPS. Bagi guru diberikan hak dan kebebasan untuk mengulang atau maju di dalam suatu fase sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan peserta didiknya. Ini merupakan perubahan yang luar biasa, dan ini menjawab tuntutan banyak guru bahwa terkadang walaupun anak-anaknya belum siap maju ke depan, dipaksa untuk maju. Dan ini praktek yang tidak baik, harus dibenahi dan diperbaiki. Sedangkan bagi sekolah atau satuan pendidikan dalam penerapan kurikulum merdeka diberikan kewenangan dan kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Untuk itu sekolah perlu menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah, peserta didik, dan lingkungan sekolah. Kita masuk pada keunggulan yang ketiga dari kurikulum merdeka, yakni relevan dan interaktif. Model pembelajaran yang paling relevan dengan kondisi sekarang ini adalah pembelajaran proyek. Oleh karenanya, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual di sekitarnya, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, demi mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Melalui kurikulum merdeka ini, peserta didik diharapkan aktif di dalam kelas melalui project based yang banyak. Melalui project, kita akan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memaksimalkan potensinya, menunjukkan karyanya dalam menyelesaikan task yang diberikan dalam project. Hal ini sangat relevan dengan keterampilan hidup abad 21, seperti skill atau keahlian yang akan dibutuhkan anak pada saat ia memasuki dunia kerja. Dia harus bisa bekerja secara kelompok, harus bisa menghasilkan suatu hasil karya. Dia harus bisa berkolaborasi dan memikirkan hal-hal secara kreatif. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan peserta didik kesempatan untuk mengembangkan karakter mereka. Harapannya, melalui kurikulum merdeka ini, anak-anak jauh lebih interaktif. Dia memerlukan skill-skill masa depan untuk membantunya dalam menyiapkan diri dalam bekerja dan bermasyarakat. Anak-anak akan berhadapan dengan revolusi digital dan lain-lain. Mari biasakan anak untuk bisa berkolaborasi dengan kreativitas dan berpikir kritis, critical thinking, dengan karakter yang baik. Melalui kurikulum ini kita berharap karakter baik akan terbangun seperti pembiasaan dalam bekerja sama, bergotong royong bersama teman-teman. Peserta didik perlu diarahkan untuk melakukan proyek-proyek berbasis lingkungan, proyek-proyek perubahan iklim, proyek-proyek kebinekaan untuk membangun rasa toleransi antara suku, antar agama. Proyek-proyek kesehatan untuk mengerti dampak kesehatan pada dirinya, literasi digital, dan lain-lain. Semua proyek-proyek ini penting dan relevan untuk menjadi ide proyek bagi guru. Inilah yang menjadi alasan mengapa hingga kurikulum merdeka ini dikatakan unggul dibandingkan dengan kurikulum lain yang pernah diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum merdeka ini harus diterapkan agar kita dapat menyiapkan generasi mendatang yang mampu memandang ke depan serta memiliki kompetensi yang mumpuni dalam zamannya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah sekelumit keunggulan dari kurikulum merdeka yang kita bahas pada kesempatan ini.